Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 program studi pendidikan matematika. Di sini kami akan membahas sebuah proyek program linier yang akan membahas soal sebelumnya. Anggota kami sendiri, ada saya sendiri, Amar Hairullah, dengan NIM 24040200096, dan rekan-rekan saya. Saya Lili Fazaltiani dengan NIM 24040200123. Saya Fariha Tasya Aulia dengan NIM 24040200130. Di sini kami mencari soal di mana soalnya dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian dari soal tersebut kami mengubah beberapa soal sehingga dapat dilihat seperti ini, yaitu yang pertama kita tentukan solusi optimal dari program di atas menggunakan model simplex, kemudian ubah model matematika menjadi bentuk dual, kemudian buat tabel dual berdasarkan tabel hasil dari A. Setelahnya selesaikan masalah dengan menggunakan model dual. Yang terakhir bandingkan hasil perhitungan dengan POM-QM. Mungkin untuk yang pertama, tentukan solusi optimal dari program di atas menggunakan metode simplex akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pembahasan untuk metode simplexnya. Pada soal X1 min 3 X2 min 0,4 X3 dengan kendala 3 X1 min X2 plus 2 X3 kurang dari sama dengan 7 min 2 X1 plus 4 X2 kurang dari sama dengan 12 min 4 X1 plus 3 X2 plus 3 X3 kurang dari sama dengan 14, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X3 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama, kita ubah ke bentuk maksimal terlebih dahulu. Max B sama dengan negatif X1 plus 3X2 plus 0,4 X3. Kemudian kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack dan surplusnya. Menjadi 3X1 min X2 plus 2X3 plus S1 sama dengan 7, negatif 2X1 plus 4X2 plus S2 sama dengan 12, negatif 4X1 plus 3X2 plus 3X3 plus S3 sama dengan 14, X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat model matematikanya. Max P sama dengan negatif X1 plus 3X2 plus 0,4 X3 plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 dengan kendala 3X min 3X1 min X2 plus 2X3 plus S1 sama dengan 7, negatif 2X1 plus 4X2 plus S2 sama dengan 12, negatif 4X1 plus 3X2 plus 3X3 plus S3 sama dengan 14, X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Setelah kita buat model matematikanya, selanjutnya kita membuat matriks dari model matematika tersebut. X1 ada 3, negatif 2, negatif 4, X2, negatif 1, 4, 3, X3, 2, 0, 3, S1, 1, 0, 0, S2, 0, 1, 0, S3, 0, 0, 1. Kemudian tabel pada program awal. Pada program awal ini, karena terdapat ZJ min CJ-nya negatif, maka kita mencari kolom kunci terlebih dahulu. Syarat dari kolom kunci yaitu ZJ min CJ terkecil dengan ZJ min CJ kurang dari 0. Sehingga diperoleh kolom kunci pada X2. Setelah menemukan kolom kunci, kita mencari baris kunci dengan syarat nilai terkecil dari Q dibagi kolom kunci dari baris tersebut dengan syaratnya kolom kunci dari baris tersebut itu lebih dari 0. Karena nilai dari kolom kunci pada baris 1, pada baris pertama negatif, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian karena hasil pembagian dari baris 2 lebih kecil
lebih kecil daripada pembagian baris ketiga, maka dipilih baris 2 sebagai baris kuncinya. Selanjutnya dapat ditemukan elemen kuncinya, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yang bernilai 4. Setelah kita mendapatkan program awal, kita mentransformasikan baris kunci. Baris kunci pada B2, yaitu 12/4, min 2/4, 4/4, 0/4, 0/4, 1/4, dan 0/4. Kita sederhanakan menjadi 3, negatif 1/2, 1, 0, 0, 1/4, dan 0. Setelah kita mentransformasikan baris kunci, kemudian mentransformasikan baris lain, yaitu B1 dan B3. B1 pada baris pertama ada baris pertama dikurangi elemen kunci dikalikan dengan transformasi baris kuncinya. 7 min 1 kali 3 sama dengan 10. 3 min negatif 1 kali negatif 1/2, 5/2. Negatif 1 kurang negatif 1 kali 1, 0. 2 kurang negatif 1 kali 0, 2. 1 kurang negatif 1 kali 0, 1. 0 kurang negatif 1 kali 1/4, 1/4. 0 kurangi negatif 1 kali 0 sama dengan 0. Pada baris ketiga dikurangi dengan elemen kuncinya dikalikan dengan transformasi baris kunci. Didapatkan 5, negatif 5/2, 0, 3, 0, negatif 3/4, dan 1. Setelah kita mentransformasikan baris kunci dan baris lain, kita mendapatkan tabel simplex baru. Pada tabel simplex baru ini, kita dapat mencari kolom kunci terlebih dahulu. Dengan syarat dari kolom kunci yaitu ZJ min CJ terkecil dengan ZJ min CJ kurang dari 0. Sehingga diperoleh kolom kunci pada X1. Setelah menemukan kolom kunci, kita mencari baris kunci. Karena nilai dari kolom kunci pada baris kedua dan ketiga negatif, maka dipilih baris pertama sebagai baris kunci. Selanjutnya dapat ditemukan elemen kuncinya, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yang bernilai 5/2. Kemudian kita mentransformasikan baris kunci dan baris lain. Transformasi baris kunci pada baris pertama didapatkan 4, 1, 0, 4/5, 2/5, 1/10, dan 0. Kemudian kita mentransformasikan baris lain pada baris 2 dan baris 3. Pada baris 2 dikurangi dengan elemen kunci dikalikan dengan transformasi baris kunci pada baris pertama. Didapatkan 5, 0, 1, 2/5, 1/5, 3/10, dan 0. Pada baris ketiga, kita mentransformasikan baris lain, yaitu baris 3 dikurangi dengan elemen kunci dikalikan transformasi baris kunci pada baris pertama. Didapatkan 15, 0, 0, 5, 1, negatif 1/2, dan 1. Sehingga didapatkan tabel simplex baru. Pada tabel simplex baru ini diketahui ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua J, sehingga program optimal. Dengan kesimpulan, ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua J, sehingga program optimal. Pmax sama dengan 11, dengan PO 4, 5, 15. Kemudian kita cek P-nya negatif X1 plus 3X2 plus 0,4 X3 sama dengan negatif 4 plus 3 dikali 5 plus 0,4 kali 0 didapatkan 11. Dari Pmax ini
diketahui P min sama dengan negatif P max sama dengan negatif 11 dengan PO 4, 5, 15. Kemudian kita cek P-minnya. P sama dengan X1 min 3 X2 plus 0,4 X3. Didapatkan negatif 11. Jadi, nilai minimal program linear tersebut adalah P-min sama dengan negatif 11. Dengan solusi optimal X1, X2, X3 4,5,0. Selanjutnya, kita akan mengubah persamaan simplex ke persamaan dualitas. Di sini kita sebelumnya memiliki sebuah model matematika simplex, yaitu minimal X1 min 3X2 min 0,4 X3 dengan kendala 3X1 min X2 tambah 2X3 kurang dari sama dengan 7, min 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 12, min 4X1 tambah 3X2 tambah 3X3 kurang dari sama dengan 14, X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mengubahnya menjadi baku karena sebelumnya belum baku, di mana syarat dari dualitas sendiri harus dalam keadaan baku, yaitu ketika kita mencari minimal maka kendalanya harus lebih dari. Untuk mengubah ke baku, kita dapat mengalihkan kendala yang kurang dari dengan negatif 1 sehingga menjadi lebih dari, yaitu menjadi minimal Z sama dengan X1 min 3X2 min 0,4 X3 dengan kendala negatif 3X1 ditambah X2 min 2X3 lebih dari sama dengan negatif 7, 2X1 min 4X2 lebih dari sama dengan min 12, 4X1 min 3X2 min 3X3 lebih dari sama dengan min 14. Kemudian dari model baku tadi kita transposkan sehingga menjadi max Z sama dengan negatif min 7Y1 min 12Y2 min 14Y3 dengan kendalanya sendiri min 3Y1 ditambah 2Y2 tambah 4Y3 kurang dari sama dengan 1, Y1 min 4Y2 min 3Y3 kurang dari sama dengan min 3, min 2Y1 min 3Y3 kurang dari sama dengan min 0,4. Untuk Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk membuat tabel dual dari hasil dari tabel simplex itu tidak bisa kita lakukan karena telah disimpulkan bahwa metode simplex tadi menunjukkan bahwa PO lebih dari 1. Pada S3 ini tidak berubah, jadi telah ditunjukkan bahwa PO-nya lebih dari 1. Dan karena X3 ini tidak berpengaruh pada Q, maka kita pilih X3 sebagai kolom kunci. Kemudian karena sudah ditentukan, kita mencari baris kunci dengan cara yang sama, yaitu nilai terkecil dari pembagian Q dibagi kolom kunci pada baris tersebut dengan syarat kolom kunci pada baris tersebut itu lebih dari 0, sehingga kita pilih 2 pada baris kedua sebagai nilai terkecil. Dan kita tentukan elemen kuncinya dari perpotongan dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu kita temukan pada X3 senilai 2/5. Kemudian dari hasil tersebut, kita melakukan transformasi baris kunci untuk baris 2. Dan kita temukan hasilnya itu yaitu 25/2, 0, 5/2, 1, 1/2, 3/4, 0. Kemudian kita juga melakukan transformasi pada baris lain, yaitu pada baris 1 dan baris 3. Baris ke-1 dikurangkan dengan elemen pada baris ke-1 lalu dikali dengan transformasi baris kuncinya, sehingga kita peroleh hasilnya min 6, 1,
min 2, 0, 0, min 1 per 2, 0. Kemudian dengan cara yang sama pada baris B3, kita telah menemukan hasilnya yaitu min 95 per 2, 0, min 25 per 2, 0, min 3 per 2, min 17 per 4, dan 1. Kemudian dapat kita temukan tabel simplex baru. Dan nilai Z-nya itu sama. Sehingga balik ke kesimpulan tadi bahwa kita tidak bisa membuat tabel dual langsung dari tabel simplex. Sehingga untuk menentukan hasil dualnya, kita perlu melakukan metode dualitas secara manual. Selanjutnya, untuk menentukan metode dualitas akan dijelaskan oleh Am. Oke, Bu, selanjutnya pembahasan dualitas dari untuk yang B tadi sudah kita temukan model transposnya, yaitu max Z sama dengan negatif 7Y1 dikurangi 2Y1 Y2 dikurangi 4Y3 dengan kendala negatif 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah 4Y3 kurang dari sama dengan 1, Y1 kurangi 4Y2 kurangi 3Y3 kurang dari sama dengan negatif 3, terus negatif 2Y1 kurangi 3Y3 kurang dari sama dengan negatif 0,4. Untuk Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita ubah persamaan menjadi persamaan ya, dengan menambah variabel select dan surplus. Di mana dari negatif 3Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 yang awalnya tadi kurang dari semua tandanya sehingga menjadi sama dengan, sehingga menjadi negatif 3Y1 tambah 2Y2 tambah 4Y3 tambah S1 sama dengan 1, Y1 kurangi 4Y2 kurangi 3Y3 tambah S2 sama dengan negatif 3, negatif 2Y1 kurangi 3Y3 tambah S3 sama dengan negatif 0,4, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita modelkan ke matematikanya sehingga max Z sama dengan negatif 7Y1 kurangi 12Y2 kurangi 14Y3 ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 dengan kendala negatif 3Y1 tambah 2Y2 tambah 4Y3 tambah S1 sama dengan 1, Y1 kurangi 4Y2 kurangi 3Y3 tambah S2 sama dengan negatif 3. Terus negatif 2Y1 kurangi 3Y3 tambah S3 sama dengan negatif 0,4. Kemudian kita buat matriks untuk Y1 negatif 3, 1, negatif 2, Y2, 2, negatif 4, 0, Y3, 4, min 3, min 3, S1, 1, 0, 0, S2, 0, 1, 0, S3, 0, 0, 1. Selanjutnya diperoleh tabel dari program awal tersebut. Karena CC min CC lebih dari 0, maka program bisa optimal, namun terdapat key di mana nilainya masih negatif. Maka dari itu kita mencari dengan cara simplex dual, yaitu kita menentukan baris kunci terlebih dahulu kemudian kolom kunci. Syarat untuk baris kunci sendiri yaitu kita nilai maksimal dari mutlak key dengan syarat key kurang dari 0. Karena untuk baris 1 lebih dari 0 maka tidak memenuhi, sehingga hanya kita pilih antara baris 2 dan baris 3. Kita bandingkan mutlak baris 2 dengan baris 3, di mana mutlak baris 2 lebih besar dari mutlak baris 3, sehingga baris 2 menjadi kolom kunci, baris kunci, maaf. Kemudian untuk selanjutnya kita cari kolom kunci, di mana syarat untuk kolom kunci yaitu nilai minimum dari CC min CC dibagi dengan baris kunci pada kolom tersebut. Dengan syarat juga untuk baris kunci pada kolom tersebut kurang dari 0.
Karena untuk kolom kunci yang bernilai kurang dari 0 itu hanya Y2 dan Y3, maka hanya terdapat dua pilihan tersebut. Kemudian kita cari untuk nilai yang lebih kecil, di mana terpilih Y3 yang lebih kecil daripada Y2. Sehingga ditentukan elemen kolom kuncinya yaitu Y2. Selanjutnya kita dapatkan elemen kunci yaitu potongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu -3. Setelah kita menemukan elemen kunci, selanjutnya kita transformasi baris kunci pada baris 2 dengan cara membagi angka pada baris tersebut menggunakan elemen kunci sehingga diperoleh -3 per -3, 1 per -3, -4 per -3, -3 per -3, 0 per -3, 1 per -3, 0 per -3. Secara berurutan dapat disederhanakan menjadi 1, -1 per 3, 4 per 3, 1, 0, -1 per 3, 0. Kemudian untuk transformasi baris lain yaitu pada baris 1 dan baris 3 dengan cara angka pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara hasil transformasi baris kunci yang berkolom sama dengan mengalihkan baris yang berkolom sama dengan elemen kunci. Sehingga diperoleh untuk baris 1 -3, -5 per 3, -10 per 3, 0, 1, 4 per 3, 0. Dan untuk baris kedua 18 per 5, -3, 4, 0, 0, -1, 1. Setelah kita melakukan transformasi baris kunci dan baris lainnya, maka diperoleh tabel baru yang dapat kita lihat. Di sini tabel tersebut memiliki CC bernilai kurang dari 0. Karena hal tersebut, maka kita dapat menentukan kolom kunci terlebih dahulu, kemudian baru baris kunci. Untuk menentukan kolom kunci sendiri, kita dapat melakukannya dengan syarat kita dapat memilih yaitu CC terkecil. Karena CC terkecil adalah Y2, maka Y2 dipilih sebagai kolom kunci. Dapat menentukan baris kunci dengan cara membagi nilai Q dengan kolom kunci pada baris tersebut. Dan untuk kolom kunci pada baris tersebut harus bernilai lebih dari 0. Karena ini untuk baris 1 nilai dari kolom kunci pada baris tersebut bernilai negatif, maka tidak dipilih. Kemudian untuk hasil dari pembagian tersebut diperoleh untuk nilai terkecilnya terdapat pada kolom ketiga. Sehingga kita pilih, terdapat pada baris ketiga. Sehingga kita pilih baris ketiga sebagai baris kunci. Maka diperoleh untuk elemen kunci sendiri itu pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu pada angka 4. Karena kita sudah menemukan elemen kunci, maka kita lakukan transformasi baris kunci. Sama seperti tadi, untuk transformasi baris kunci kita lakukan baris 3, tapi untuk syaratnya itu sama, yaitu dengan membagi angka pada baris tersebut dengan menggunakan kunci. Sehingga untuk angka-angkanya 18 per 5 dibagi dengan 4, kemudian -3 dibagi 4, 4 dibagi 4, 0 bagi 4, 0 bagi 4, -1 bagi 4, 1 bagi 4. Secara berurutan kita sederhanakan menjadi 18 per 20, -3 per 4, 1, 0, 0, -1 per 4, dan 1 per 4. Selanjutnya setelah kita lakukan transformasi baris kunci, kita lakukan transformasi baris lain, yaitu pada baris 1 dan baris 2.
sama seperti sebelumnya, kita dengan cara angka pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara hasil transportasi baris kunci yang berkolom sama dengan baris yang berkolom sama dengan elemen kunci. Sehingga diperoleh untuk baris 1 yaitu sama dengan negatif 5/6, negatif 5/6, 0, 0, 1, 1/2, 5/6. Dan untuk baris 2, 1/8, 2/3, 0, 1, 0, 0, negatif 1/3. Setelah kita melakukan transformasi baris kunci dan baris lain, maka diperolehlah tabel baru lagi. Di sini untuk nilai CC min CC sudah positif semua. Namun untuk Q sendiri itu masih ada yang negatif. Sehingga kita melakukan simplex dual di mana kita menentukan baris kunci terlebih dahulu. Untuk syarat baris kuncinya sendiri yaitu kita pilih nilai Q dengan nilai mutlak terbesarnya, namun untuk Q-nya itu harus kurang dari 0. Karena di sini hanya ada baris 1 dengan nilai Q kurang dari 0, maka kita pilih baris 1 sebagai baris kunci. Selanjutnya karena kita sudah menentukan baris kuncinya, kita lanjutkan dengan mencari kolom kunci. Untuk kolom kunci sendiri kita sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara membagi nilai terkecil dari pembagian C min CC dengan baris kunci pada kolom tersebut. Dengan syarat juga baris kunci pada kolom tersebut bernilai negatif. Karena di sini hanya terdapat pada Y1, maka kolom kunci diberikan kepada Y1. Sehingga kita temukan elemen kuncinya perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu negatif 25/6. Selanjutnya kita transformasi baris kunci, di mana dengan membagi angka pada baris tersebut menggunakan elemen kunci, yaitu negatif 5/6 dibagi negatif 25/6, negatif 25/6 bagi negatif 25/6, 0 dibagi negatif 25/6, 0 dibagi negatif 25/6, 1 bagi negatif 25/6, 1/2 dibagi negatif 25/6, terus 5/6 dibagi negatif 25/6. Dapat kita sederhanakan secara berurutan menjadi 1/5, 1, 0, 0, negatif 1/4, negatif 1/8, negatif 1/5. Setelah kita temukan baris kunci pada baris pertama, kita lanjutkan mencari transformasi baris lain, yaitu pada baris 2 dan baris 3. Kita dapat menghitungnya dengan cara angka pada baris tersebut dikurangi dengan perkalian antara hasil transformasi baris kunci yang berkolom sama dengan baris yang memiliki kolom sama dengan elemen kunci. Sehingga diperoleh untuk baris 2 yaitu 0, 0, 0, 1, 1/6, 0, negatif 1/5, dan untuk baris 3 4/5, 0, 1, 0, negatif 1/6, negatif 1/3, dan 1/9. Selanjutnya setelah kita menemukan transformasi baris kunci dan transformasi baris lainnya, diperoleh tabel seperti ini. Di sini dapat dilihat untuk CC min CC lebih dari 0 sehingga program optimal. Dan untuk nilai Q sendiri sudah positif semua, tidak ada yang negatif. Sehingga tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk Z, yaitu yang oranye itu, Z max sama dengan negatif 11 sudah tercapai dengan jika nilai dari Y1 1/5, Y2 0, dan Y3 4/5. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan metode simplex dari POM-QM.
Pada tabel linear programming lesson dapat dilihat bahwa hasil dari POMKM telah memiliki hasil yang sama dengan perhitungan metode simplex dengan manual, yaitu sudah diperoleh bahwa P-min-nya itu sama dengan -11 dengan solusi optimalnya itu X1, X2, X3 sama dengan 4, 5, dan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan pada POMKM dan simplex manualnya itu sama. Jadi perhitungan yang telah dilakukan itu sudah tepat. Kemudian untuk hasil dari POMKM dualitas. Berdasarkan hasil dari metode simplex tadi, kita sudah menemukan untuk dualnya itu pada tabel yang bawah. Jadi kita nilai maksimalnya itu menjadi -7, -12, -14. Untuk persamaan satunya itu -3, 2, 4, kurang dari sama dengan 1. Dan untuk, untuk persamaan duanya itu 1, -4, -3, kurang dari sama dengan -3. Dan persamaan yang terakhir, -2, 0, -3, kurang dari sama dengan 0,4. Pada kasus ini, karena eh, pada persamaan 2 dan 3 itu kurang dari sama dengan negatif, kita perlu mengalihkan persamaan 2 dan persamaan 3 dengan -1. Jadi dapat diperoleh untuk metode dualitasnya itu maks -7x1 dikurang 12x2 dikurang 14x3 dengan kendalanya itu -3x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 1. Kemudian -x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 lebih dari sama dengan 3. Yang terakhir itu 2x1 ditambah 3x3 lebih dari sama dengan 0,4. Sehingga pada tabel yang terakhir, ini menunjukkan proses iterasi dari perhitungan dualitas pada POMKM. Lalu hasilnya dapat kita lihat pada tabel selanjutnya. Setelah iterasi keempat, kita dapat melihat bahwa nilai Zmax-nya itu juga telah sama, yaitu -11. Dan untuk Y1-nya, di sini tertera 0,2 dan 0,8 itu sama dengan perhitungan pada metode dualitas secara manual. Sehingga pada hasil metode dualitas juga dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang telah dilakukan baik secara manual maupun POMKM sudah menunjukkan hasil yang sama, sehingga perhitungan ini juga sudah tepat. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.